Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ali Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang saya hormati pembina pesantren Nasrul Kabupaten Goa karena dibina oleh dan yang saya hormati pula para adik-adik dan juga memberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yakni menuntut ilmu. Kita informasi yang sudah sampai saat ini. Baik, untuk kita lanjut tadi yang pertanyaan adalah kabarnya ya adik. Alhamdulillah. Kalau ada adik mempunyai energi ikhlas, para pemimpin harus mempunyai energi, spirit, kekuatan harus mana yang kita angkat di dalam hidup kita. Baik, kita lanjut ke materi kita ya adik, yaitu yang D ini nanti yang dimana tentang penjelasan tentang ibadah dan karakteristiknya. Bagaimana siapa sih yang dimaksud ibadah? Bagaimana sih karakter kita sebagai umat Islam yang dalam agama yang dimana kita implementasikan di dalam ibadah. Yang di sini yang pertama itu adalah pengertian ibadah. Pengertian ibadah itu seperti apa ya? Yang pertama, satu pengertian ibadah. Apa yang bisa saya lihat? Yang penting bisa dibaca. Pengertian ibadah itu satu. Nah, paling ada hasilnya. Pengertian ibadah. Ini jelas sekali, tidak usah ya. Jelas sekali. Baik, pengertian ibadah yang dimana ibadah itu ada adalah yang itu taat. Maksudnya ibadah itu adalah taat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pengertian dulu itu mendekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah itu ada sebagai karakter kita sebagai sifat kehambaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita taat dan yang dimana dalam ibadah itu ada empat aspek yang dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu taat, taat yaitu maksudnya tidak kita merasa kita tidak Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersyukur tanpa kita itu adalah bentuk kita itu adalah bentuk kita tiada daya lumayan dan yang ketiga adalah pengabdian. Yang ketiga adalah pengabdian. Di mana ibadah itu adalah bentuk pengabdian seorang hamba pada sang penciptanya tadi. Sehingga makanya ini sebagai dasar awal kita mempelajari ilmu fikih dan di mana sudah dibahas masalah-masalah terkait bagaimana konsep-konsep dari fikih dan seterusnya apa itu fikih. Nah setelahnya ini kita sudah sampai materi yang gede yaitu ibadah. Sehingga kita memperdalam ilmu fikih itu ada kita mengetahui tata cara bagaimana kita beribadah dan bagaimana cara karakteristik kita beribadah. Sehingga kita tahu yang mana yang wajib yang di dalam ibadah itu kita yang ada yang harus yang perlu kita akan pada di dalam dan yang dimana dalam pengertian luas juga maksudnya ibadah itu adalah sesuatu yang diridhoi, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ibadah yang paling utama itu adalah yang pertama itu sholat. Itu adalah ibadah yang paling sholat. Makanya yang paling tinggi di dalam apa namanya di dalam kita sebagai hamba ini sebenarnya adalah beribadah dan menuntut ilmu. Itu yang bukan
ganjaran kita menuju. Yang ketiga adalah yang kedua adalah tadi itu pengertian ibadah, dan yang kedua adalah dasar tentang ibadah dan Islam. Yang dimana di sini banyak ditinjau dalam dijumpai dalam Al-Quran dasar-dasar bagaimana beribadah itu, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang mana Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebagai dasar kebenaran kita tentang bagaimana pentingnya beribadah, sehingga di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam ayat-ayat juga banyak sekali. Sehingga itu sebagai pengertian kita ya. Dan hadis yang lain surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelum agar kamu takut. Nah, di sini kita disuruh untuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bertakwa dan kita bagaimana kita mengacu kepada pendahulu yang dimana telah mendahului kita, maksudnya yang telah menjalani mempelajari memahami agama itu. Sehingga para sahabat, para tabi'in dan para ulama salafus itu itulah sebagai sebagai ulama-ulama yang cerita itu yang harus kita pahami dan contohnya. Mungkin dari sini ada yang bisa dipahami, mungkin ada yang bisa bertanya. Ayo sebelum kita lanjut ke materi. Ayo sebelum kita lanjut materi, mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana solusi kita dan karakter ibadah. Ayo kita lanjut bertanya. Ayo. Tadi adik itu tadi sudah bertanya, apa tujuan kita ibadah, apa esensi kita beribadah, apa orientasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kenapa kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana agar kita yang pertama itu adalah tujuan ibadah kita adalah sebagai bentuk ujian kita dan ini sebagai amal bekal kita. Kalau tidak ada ibadah, mungkin dari mana kita mendapatkan pahala, dari mana kita mendapatkan hikmah, dari mana kita mendapatkan kebaikan. Bagaimana kita akan mendapatkan ridhonya cinta yang bukan. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan surga kalau bukan dari ibadah. Makanya yang paling utama itu adalah sebagai yang dalam itu yang sedikit. Tadi apa lagi? Kenapa kita itu diwajibkan? Diwajibkan itu ibadah. Ya. Ya baik. Kenapa kita diwajibkan untuk beribadah? Yang pertama, kan sudah dijelaskan dalam ibadah itu sebagai penambah keyakinan kita, keyakinan dan kepercayaan kita pada Allah. Jadi kita sudah dijelaskan di dalam Islam itu sebagai dasar orang kita dalam agama. Kalau kita sudah paham agama, pasti kita akan menjalankan perintah dan menjalankan dan menjalankan itu juga termasuk ibadah. Nah ini juga kita untuk ilmunya dari apa namanya beribadah dan menjalani apa namanya wasiat dari Rasulullah SAW dan juga kewajiban kita sebagai seorang hamba itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri. Kewajiban kita itu adalah beribadah. Nah sudah dijelaskan di sini. Allah itu tidak akan menciptakan manusia itu kecuali hanya beribadah. Beribadah itu menjadi beribadah, maksudnya beribadah itu melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Baik. Maksudnya karakter itu adalah cara. Kita berpikir bagaimana caranya. Makanya
hadirlah hukum fikih ini yang dimana apa namanya, hadir sebuah karakter itu adalah sebagai pembersih kita, sebagai adat kita dari karakter kita berharap. Cara makanya inilah hadir di fikih ini untuk menuntun orang-orang yang beragama Islam yang mempelajari, yang memperdalam ilmu fikih ini. Kalau orang sudah bagus ilmu fikihnya, maka akan bagus kepada ini. Itu ada, maka akan bagus caranya membaca. Makanya kita tahu mana yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang najis, dan mana yang mubah. Kalau kita sudah di dalam sholat, di dalam ibadah, kita tahu itu sunnah, kita tidak boleh menyakiti. Kita tahu ini barang haram, dan ini yang dilarang di dalam ibadah. Maka kita akan menggunakan itu yang sudah memperdalam ilmu. Intinya ibadah itu adanya sebagai pembersih, sebagai contohnya kita beradab, itu harus menjalankan adab. Itu adab itu karakter itu sebagai pembersih. Karakter itu adalah sifat individual kita, sifat dari kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita beribadah. Misalkan juga, baik. Yang pertama ada dalam kehidupan. Yang kedua itu adalah sebenarnya mungkin itu dengan terkait dengan ibadah itu juga ada yang dimana ada menuju itu adalah yang pertama seperti yang dikatakan masih hal yang penting. Yang pertama itu adalah tetap kita menggunakan adat, taat maksudnya, taat dalam menjalankan apa yang diperintah yang saya katakan mati. Adat kita untuk itu adalah bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati, dan bagaimana kita tidak menyinggung. Yang pertama, adat kita untuk itu adalah yang pertama adalah niat yang pertama. Ya. Dan yang kita itu mana ya? Itu yang paling utama sebenarnya. Yang itu yang paling utama.